Maksudnya yang salah siapa gimana? Yang salah itu kan ada beberapa pihak di situ. Satu, orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Sudahlah, itu kan sudah dipaparkan banyak. Gitu. Enggak, makanya yang salah itu siapa? Yang mengambil keputusan, yang menggugatnya juga, ini kan bagian dari rangkaian konspirasi toh. Bang Adian, Anda bagaimana sih membaca? Karena kan Anda kenal Jokowi sejak lama, tahulah bagaimana Presiden Jokowi begitu ya. Saya dulu pernah berpikir mengenal Jokowi. Tapi hari ini saya berpikir saya tidak mengenal Jokowi sama sekali. Termasuk kalau ditanya, terus apa maksudnya dalam makan siang ini? Perjamuan itu macam-macam. Ada juga perjamuan yang untuk melamar, kan seperti itu. Ada juga berjamu karena kita sama-sama lapar. Tapi ada juga perjamuan yang berikutnya besoknya menghasilkan pengkhianatan. Ada banyak gitu, ada banyak perjamuan. Tapi kalau misalnya kita dengar kata Pak Anies tadi, saya berharap netral, apa iya bisa netral dan anaknya maju? Itu kan jadi satu hal. Oh, sepertinya perjamuan itu juga ya cuma sekedar apa? Tontonan saja buat rakyat gitu. Ada bicara terus, saya boleh ngambil. Boleh, boleh, Bang. Boleh, Bang. Tapi itu ketika disebutkan bahwa spesifik pesan yang disampaikan oleh bakal calon presiden Anda, Gus Coy, itu soal netralitas. Ya. Ada kekhawatiran nih soal netralitas. Itu sesuatu yang wajar kan dikhawatirkan, Bang Fahri, soal netralitas aparat ketika Presiden Jokowi anaknya menjadi salah satu pemain. Memang tentang kultur ya, terutama Pak Jokowi ya, mungkin memang paling bagus ditanya ke Gus Coy ini karena dia lebih memahami. Kan saya sendiri sebagai orang luar Jawa itu lagi membaca ini tanda-tanda bahasa-bahasa simbolik ya. Dan mungkin kalau Bung Adian tadi mengatakan karena beliau paling dekat lama ya, akhirnya kurang memahami begitu. Saya juga ya tidak bisa secara vulgar mengatakan maksudnya begini-begini, tapi hanya dalam perspektif ketatanegaraan bahwa presiden itu dia adalah kepala pemerintahan, tapi juga dia adalah kepala negara gitu. Sebagai kepala pemerintahan kadang-kadang dia kelihatan partisan, tapi sebagai kepala negara ya dia memimpin semua orang, dia memimpin semua lembaga. Jadi mungkin dia lihat situasinya lebih sudah agak menghangat begitu ya. Lalu saya nggak tahu inisiatif itu baru atau lama, tapi kemudian ya kumpulkan ini calon-calon, makan bersama, ya kan. Dan jangan-jangan memang dalam bahasa simbolik, tradisi simbolik bangsa kita ya memang itu efektif. Ternyata memang itu punya efek pada penurunan tensi di tingkat bawah, saya kira mungkin itu maksudnya gitu loh. Karena saya disuruh membaca simbol-simbol kultur ini ya nggak gampang juga gitu. Tetapi yang kita bisa membaca adalah memang kalau pemimpin tuh ngumpul gitu ya, terus konferensi pers, ya sambil makan konferensi pers, kelihatan aman, damai begitu ya, itulah yang... Kata kuncinya kelihatan. Jadi yang penting tampaknya saja begitu. Ya memang kan selalu simbolik kan, pemimpin tuh kan selalu membawa simbol ya. Tapi ketika kemudian tadi disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, pesannya adalah untuk menjamin netralitas. Tadi dikhawatirkan bagaimana bisa netral kalau putra Presiden Jokowi jadi salah satu pemain. Saya nggak tahu itu mungkin pemaknaan lebih jauh. Kan kalau... Anda sependapat tapi tidak dengan statement Bang Adian itu? Bagaimana bisa netral kalau pemainnya salah satunya adalah putranya? Waktu Pak Jokowi jadi pemain kan dia juga sebagai presiden, ya kan? Dia kan main juga waktu itu. Periode kedua kan dia presiden, dia pemain. Sebenarnya bisa lebih tidak netral karena calon presiden berikutnya kan dia. Ini kan calon presidennya kan Pak Prabowo. Nggak, makanya saya gini. Saya nggak bisa membaca terlalu jauh gitu, tapi hanya simbol sederhana saja. Makanya kalau diberi beban ini untuk mengatasi kecurangan dan sebagainya, ya saya kira mungkin itu agak berlebihan pemaknaannya gitu loh. Gus Coy, tapi Anda melihat seberapa jauh potensi penyalahgunaan alat negara dalam Pilpres 2024 nanti? Karena itu disampaikan spesifik oleh calon presiden Anda. Saya kira persepsi publik hari ini, atau apa istilahnya tepatnya, kekhawatiran publik mungkin. Berdasar? Ya,
kekhawatiran publik bahwa Pilpres 2024 dengan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden yang secara politik sekarang itu Pak Jokowi lebih berpihak kepada Pak Prabowo, maka kekhawatiran tidak bisa netral itu cukup beralasan, cukup masuk. Nah, karena itu maka Mas Anies sebagai salah satu kontestan di situ berpesan apa adanya, karena ketika negara tidak netral maka demokrasi yang kita inginkan itu naik, Oke. ya kan, naik bobotnya. Kemudian presiden tidak netral, aparatnya tidak netral, ya sudah apa yang kita harapkan demokrasi kita berlangsung secara yang kita inginkan ya tidak mungkin terwujud. Nah, karena itu apa yang disampaikan Bung Adian tadi, apa bisa netral? Pertanyaan besar yang bisa menjawab ya Jokowi nanti. Berpotensi atau sudah terjadi, Bang Adian? Ini kan Fahri Hamzah ini kan jago kalau kemudian berpura-pura kan. Maksud gue begini loh, apa? Oh, bukan orang Jawa ya. Bukan. Maksud gua, ini bukan persoalan etnis ya, bukan. Tapi maksud gue gini, sebagai seorang bapak, kadangkala kita lebih menyayangi anak kita dibandingkan diri kita sendiri. Sebagai bapak, saya rela kalah, asalkan anak saya tidak kalah. Itu dua hal yang berbeda ketika contohnya Fahri Hamzah tadi, dia pernah menjadi calon juga. Dan saat dia menjadi calon, dia jadi presiden. Itu dua hal yang berbeda. Kecuali lu tidak memahami bagaimana rasanya menjadi seorang bapak. Nah, tapi nggak apa-apa, kan Anies juga boleh berharap dong. Boleh berharap buat dia tidak netral. Walaupun gue berpikir bahwa Anies naif. Itulah, sebagai politisi dia naif untuk bicara seperti itu. Nah, kalau ditanya gue gimana, ya gue sedih lah bos. Kita tuh sedih lagi. Apa? Tadi di luar saya tidak sekuat abang ini. Abang ini lebih tangguh dari saya, mengalami sekian banyak proses. Peristiwa yang terjadi hari ini membuat saya membandingkan bagaimana rasa sakitnya Bung Karno. Bagaimana rasa sakitnya kemudian Ibu Mega. Bagaimana kemudian rasa sakitnya. Dan kalau kemudian hal seperti ini terus berulang, lalu nilai-nilai baik dalam politik itu apa sebenarnya? Di mana sebenarnya? Kita masih bicara tentang lingkaran kecil kekuasaan beberapa orang loh. Kita bisa berlaku tidak adil, kita bisa saling menyakiti, kita bisa saling mengkhianati, kita bisa saling mengecewakan satu dengan yang lain. Terus bagaimana kita bicara lingkaran yang besar di mana ada 280 juta rakyat di situ? Bang Adian, ketika Anda bilang tidak kuat, itu apa yang tidak kuat? Anda tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini? Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Dari Solo pindah ke Jakarta, Pilpres 1, Pilpres 2. Bahkan ketika kemudian saya di Komisi 7 ya, berkali-kali kita ketemu presiden, ada teman-teman bilang, Yan kenapa lu tidak coba ngelobi minta tambang sama presiden? Nggak mau. Saya nggak mau dia rusak. Kalau rusak biar Adian aja yang rusak. Kalau hancur biar Adian saja yang hancur. Jangan dia. Jadi kalau ditanya orang, lalu pertarungan ini apa menurut lu Yan? Ini pertarungan yang kalah menang sama-sama tidak menyenangkan buat saya. Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi gitu loh. Jokowi kita tuh sayang. Tanya, Adian dapat apa untuk sekian panjang pertarungan memenangkan dia dari gubernur, aduh banyak lah, dari gubernur presiden. Bagaimana menuju pelantikan ada isu ini kita persiapkan apa? Bagaimana menuju pemilu 2019 akan ada isu ini kita persiapkan. Itu panjang bang, itu loh. Dan kita tidak bilang, Pak Jokowi terima kasih dong ke gua, ucapkan terima kasih, enggak. Cukup urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Cuma itu yang kita minta, urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Ayo sayangi kita seperti kami menyayangi kamu. Itu loh. Bagaimana coba lo lihat? Anda merasa dikhianati Bang Adian? Iya.
Kita melihat begitu banyak orang mencaci maki dia, memfitnah dia dengan berbagai macam bahasa. Dan dia tertawa-tawa dan dia tidak membalas. Terus kenapa dia buat ini sama kita? Siapa aja yang dikhianati? Apa? Siapa saja? Saya merasa dikhianati. Yang lain? Saya tidak tahu, saya tidak mau mengklaim orang lain. Tapi saya merasa dikhianati. Mungkin juga PDI Perjuangan punya perasaan yang sama sebagai sebuah partai. Tapi Terutama Bu Mega. kalau menurut saya bisa pasti sakit banget gitu loh. Saya mau lempar ke Bang Fahri yang tampaknya sudah habis 1 lontong kan. Dua. 2 lontong. Tidak merasa mengenal lagi orang yang selama ini sejak 2011 bahkan diperjuangkan. Kalau Anda yang baru bergabung, Anda kan relatif baru Bang Fahri. Sebelum ini citra Bang Fahri adalah penentang Jokowi. Mungkin Fahri Adian 2011. Dan baru akan merasa kecewa 10 tahun kemudian. Bagaimana Bang Fahri? Bagaimana Anda memaknai Jokowi sekarang? Saya itu tidak. Anda sekarang lebih sayang Jokowi? Nggak, dibanding saya dulu? tuh begini, saya Mungkin tuh- nggak sayang. Saya tidak mau personalisasi kepada siapapun ya. Saya itu memakai dalil agama karena Nabi itu diakhiri, maka kekaguman kepada manusia itu harus dihentikan gitu. Dan karena itulah saya nggak pernah personalisasi. Nana tahu bagaimana saya berkelahi dengan partai yang juga merasa membesarkan saya dan berjasa kepada saya. Tapi saya tidak beli, saya tidak personalisasi. Saya tidak loyal kepada orang, saya loyal kepada gagasan. Saya kira demikianlah cara kita melihat pemimpin-pemimpin kita supaya kita tidak kecewa dengan pilihan-pilihan pribadinya. Tapi kita setia dengan gagasan kita. Makanya tadi misalnya soal kecurangan misalnya ya. Menurut saya sih dalam demokrasi, batas kecurangan itu kan diatasi oleh sistem. Sehingga kita tidak cemas seperti di rezim otoriter misalnya. Tapi kalau kita secara fair membandingkan 2019 dan 2024, tentu peluang curang itu lebih besar dalam sistem di mana incumbent ada di situ, dia megang semua resources untuk dia akan terpilih lagi dan seluruh infrastruktur sipil dan militer tahu bahwa orang ini akan terpilih lagi dan karena itu saya nggak main-main, saya harus dukung dia gitu loh. Sekarang ini yang akan terpilih itu orang lain, bahkan orang ini bertarung sama dia 2 kali gitu loh. Saya kira kalau saya ditanya, kalau bahwa akan ada kecurangan, pasti ada orang curang, di mana-mana ada orang curang. Tapi kecurangan yang terjadi 2024 menurut saya ya, pasti jauh lebih kecil daripada 2019. Karena tidak lagi ada satu power yang terkonsolidasi untuk melakukan hal yang sama. Apalagi sekarang itu kandidatnya itu lebih dari 2. Kandidat yang lebih dari 2 itu bisa punya akses kepada aparatur sipil dan militer tadi ya, untuk menata supaya kecurangan itu tidak lebih besar. Gimana, Dan Mak? saya Dari percaya awalnya sudah nggak begitu, brother Fahri. Kita tahu bahwa proses Mahkamah Konstitusi juga itu tidak fair kok. Sudahlah, kita bisa berdebat panjang tentang banyak hal. Tapi kalau kita bicara sejujur-jujurnya itu tidak fair. Dalam banyak kesempatan gue selalu bilang, lu rubah saja undang-undang buat rakyat, buat membuat orang miskin menjadi sejahtera, untuk membuat perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, buruh dilindungi. Tapi jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah. Kalau gue ketemu Jokowi bilang, tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang, saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu loh. Rakyat tahu loh. Kita mungkin bisa berdalih banyak. Berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat loh. Ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain. Tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama? Tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas dia sebagai presiden. Dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi. Dan menurut gua nggak bisa. Kita nggak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi.
lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja. Enggak bisa. Satu undang-undang dirubah untuk satu orang. Ini nggak benar. Apapun alasannya, ini tidak benar. Bagaimana menjawab itu Bang Fahri? Karena kalau tadi Anda katakan potensinya tidak ada, Saya kalau mohon dari maaf ya, awal saja. ini saya mohon maaf ya, karena saya itu sudah keluar dari personalisasi. Saya tuh mungkin kelihatan di dalam argumentasi saya dan cara saya berbicara itu keras. Tapi saya tidak pernah pada saat itu tidak pernah sambil marah kepada orang atau cinta kepada orang secara berlebihan. Kepada manusia, itu saya sudah berhenti dari mode itu. Karena kebencian atau cinta berlebihan kepada manusia itulah yang membuat kita secara subjektif melihat ada banyak kerja sistem yang kita abaikan. Oke, tapi menjawab tadi Bang Fahri? Ya sama, beginilah misalnya, ini ada aturan di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditanya, memang aturan itu harus dirubah. Bahkan menurut saya itu harus dibatalkan itu, karena dia membatasi hak. Harus dibatalkan itu. Dari dulu saya mengatakan, tendensi partai politik untuk mengatur-ngatur angka-angka permainan untuk memenangkan si A, mengalahkan si B, memasukkan si A, mengeluarkan si B, harusnya dicegah. Kalau kemudian sekarang menurut Bang Adian itu dibatalkan hanya untuk kepentingan satu orang? Ya, yang jelas dia batal dan saya bergembira dengan batalnya itu. Apapun akibatnya itu soal lain. Ya, itu yang saya bilang tadi, Fahri, bahwa kita ini cuma jago berdalih dan berargumentasi. Tahu nggak bahwa dua undang-undang sebelumnya di bawah 40 tahun? 35 tahun kok, dua undang-undang sebelumnya. Iya. Oke. Tahu nggak undang-undang itu tahun 2017? Dan 2019 tidak ada masalah. Dia baru bermasalah 2024 ketika ada yang ingin maju dan terbatasi oleh undang-undang itu. Oke. Apapun bisa kita perdebatkan toh. Tapi kalau kita bilang jujur, nggak benar. Nggak benar. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini nggak benar. Tolonglah. Saya politisi, Bung politisi, Abang ini juga politisi. Tapi apa kita harus bilang bahwa itu betul? Hanya karena Bung Fahri bagian dari sana. Nggak bisa, salah ya salah aja kok. Mau kita putar-putar kayak apa, salah-salah saja. Yang salahnya siapa? Yang salahnya siapa? Maksudnya salah siapa gimana? Yang salah itu kan ada beberapa pihak di situ. Satu, orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Sudahlah, itu kan sudah dipaparkan banyak. Gitu. Enggak, makanya yang salah itu siapa? Yang mengambil keputusan, yang menggugatnya juga, ini kan bagian dari rangkaian konspirasi toh. Sudah banyak media dengan sangat gamblang mengurai itu. Hakim Agungnya juga dengan sangat gamblang menyampaikan itu terbuka. Lalu kita mau kemudian memutarbalikkan itu dengan kemampuan kita berargumentasi agar dia menjadi sebuah cerita yang baik-baik saja. Tolong jangan dong. Ya, enggak, Ayo kenapa? gini. Tahu nggak bahwa yang dipertaruhkan itu bukan diri lu, bukan Bang Coy, bukan Adian, bukan Mbak Nana, tapi ratusan juta orang lain. Ayolah kita berdiri untuk mereka. Ayolah kita bicara buat mereka. Yang dimaksud orang Tidak itu buat siapa? kita saja. Siapa itu? Orangnya itu siapa? Orang itu siapa? Bagaimana? Lah yang dipertaruhkan itu siapa? Loh, rakyat dong. Tahu nggak bahwa kemudian sekarang terjadi kegoncangan kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, bahkan terhadap negara? Tahu nggak kemudian bahwa kemudian ketika dia punya persoalan dan masuk ke pengadilan dan dia harus cari tahu apakah ada hakimnya itu bagian dari lawan dia? Tahu nggak bahwa itu menjadi beban baru bagi kita untuk mengatakan hukum adalah panglima di Indonesia? Karena Mahkamah Konstitusinya sudah seperti itu. Bisa nggak dengan kemampuan kita berargumentasi kita buat yang buruk menjadi baik? Bisa. Tapi kan nggak dalam pernah. konteks ini, Nggak pernah ayo kan? kita jujur. Nggak pernah MK itu selalu baik. Kan nggak pernah begitu juga kan? Tidak, itu kan sama saja seperti lu bilang. Mohon maaf ini ya, waktu Anda berada di sana melahirkan satu undang-undang yang kita anggap sebagai satu konspirasi anggota dewan. Lalu itu diperkuat di Mahkamah Konstitusi. Itu kan juga sebenarnya catatan buruk bagi Mahkamah Konstitusi yang berkomplot dengan Nggak langsung undang-undangnya mana? Omnibus misalnya, ya kan ada banyak ya beberapa undang-undang lain yang dianggap pada periode akhir dari kabinet Pak Jokowi itu parlemen dan MK. Dalam Omnibus Law siapa yang diuntungkan? Ya kita nggak tahu kan. Enggak, Anda kan tadi mengatakan Dia kemudian bahwa, dulu
Anda kan mengatakan bahwa ini citra dari mahkamah menjadi buruk. Di masa lalu citra dari parlemen berkomplot, yaitu kata Serikat Pekerja ya, berkomplot dengan Mahkamah Konstitusi untuk menggulkan satu omnibus. Kan sama, efek buruknya oke. juga Yang sama. Tapi diuntungkan begini, siapa? sekarang Anda bilang kan tujuan menghalalkan cara, yang diuntungkan siapa? Iya. Saya juga mengatakan, yang diuntungkan adalah para politisi yang berkarir dari bawah dalam politik elektoral, Itu yang bahwa gua- suatu hari dia bisa menjadi calon presiden. Enggak, itu yang gue bilang abstrak. Ketika Omnibus Law dibuat, digugat ke Mahkamah Konstitusi, ada yang diuntungkan? Ada. Siapa? Banyak. Sebut namanya, nggak bisa. Konteksnya beda. Siapa yang diuntungkan? Gibran, nggak ada yang lain. Apakah kemudian kesempatan terbuka sedemikian besarnya buat anak muda? Tidak. Itu disebut Kalau kita naif loh. Kita bilang kesempatan pada anak muda dengan merubah usia itu. Dan menambahkan satu frasa baru. Kenapa kita tidak bilang kesempatan dan anak muda itu dalam membuka peluang pendidikan seluas-luasnya? Gizi sebaik-baiknya dan sebagainya. Lalu anak muda ini kita sederhanakan hanya untuk berkompetisi menjadi cawapres dan capres? Itu yang kita maksud anak muda? Enggak, argumentasi ini bohong kok. Saya kira ya, saya mohon maaf ya, Ya, kita nggak dimaafin. kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua, intonasinya begitu. Karena yang Anda gini loh, Memang marah nggak marah nadanya tinggi. ini Anda marah kepada Jokowi. Oh, gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lah kira-kira. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain gue marah sama Prabowo? Gue sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya seperti itu. maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa Tidak dong, buruk citra Mahkamah Bukan Konstitusi itu. dan DPR gara-gara berkomplot Kalau untuk ini memenangkan jelas yang omnibus. diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Itu kan Hal yang berbeda. tidak ada norma berlaku pada satu orang. Norma itu berlaku pada semua orang. Makanya Dalam saya juga konteks keputusan itu diambil. nggak bisa. Tidak Yan. untuk siapa-siapa. Jadi gini ya, mohon maaf ya, ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. atau Bang Fahri, peradilan ketika perdata. Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini, yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang, ya. Bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran, Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. ya dia nggak tahu. Nomor Nama kita 90? disebut di MK tuh kita nggak tahu. Saya juga pernah disebut nama saya di MK karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlaku pada semua orang tanpa tanpa diskriminasi. Tapi bahwa ada orang kemudian yang pada hari itu norma itu cocok dengan persyaratan dia, ya itu urusannya pada waktu itu. Iya, dong. sebuah kebetulan yang luar biasa Iya toh. dong. Kebetulan Dalam politik yang menurut tidak saya gini dimiliki ya, oleh Bung jutaan Adian ya. anak muda yang lain. Dalam kan? politik itu gini Bung Adian, kita di satu sisi dalam politik bicara soal-soal yang ideal, luar biasa gitu ya. Tapi kan politik tuh selalu juga ada bunuh-membunuhnya. Selalu ada pertarungannya. Dan politik tidak pernah datang di satu sisi. Tapi dia datang kedua-duanya. Saya mau minta Gus Coy Nggak masuk di bisa sini. dong itu. Ya dong, Bagaimana? dia harus datang kedua-duanya. Bagaimana? Saya senang mendengarkan ini ya. Karena kalau dari statement-statementnya Mas Anies, Semar juga bilang ini bahwa Jadi- negara bukan untuk diurus keluarga Ya, atau menguntungkan satu dua. Sikap Anda sama tidak Jadi, dengan itu? Ya, pertama terkait soal umur ya, soal MK. Sebetulnya dalam konstitusi kita, orang punya hak memilih dan dipilih usia 17 tahun. Atau pernah Menikah? menikah atau sudah menikah. Dalam konteks ini sebetulnya, kalau itu dikaitkan, diuji dengan konstitusi, maka sebetulnya 40 tahun tidak penting. Siapapun warga negara, usia 17 tahun, atau sudah menikah, punya hak dipilih dan memilih. Untuk jadi apa saja. Nah, yang menjadi problem adalah ketika undang-undang ini diuji, gitu kan? Memang ada setting, ada desain secara khusus. Nah itu,
kata Adian tadi. Nah, terlepas dari itu, Salah nggak itu? bahwa pengguguran, ya, ini konteksnya nanti adalah terkait dengan mungkin undang-undang lain, terkait dengan soal etika, terkait dengan rasa keadilan, terkait dengan kepantasan, ya. Bukan soal konstitusinya, bukan soal undang-undangnya. Soal undang-undangnya atau konstitusinya selesai, nggak ada masalah itu menurut saya. Saya termasuk menganut nggak ada masalah. Usia pokoknya 17 tahun, dia punya hak dipilih, memilih mau jadi bupati, mau jadi gubernur, termasuk mau jadi presiden. Prosesnya Nggak ada yang masalah. dinilai bermasalah itu tidak mengganggu Anda? Nah, soal proses apa saja ketika itu prosedural, itu cocok, ya, ada misi apa, itu kita punya penilaian lain. Kita harus menggunakan kacamata lain. Di sini nanti ada unsur kalau betul Pak Jokowi memang itu ikut mendesain atau memanfaatkan situasi ini untuk keluarganya, terkait pantas apa enggak, ini terkait dengan undang-undang KKN apa tidak, ini etik apa enggak, ini urusan lain. Nah, ini kita serahkan kepada pihak yang sekarang sedang memproses di MK. Nah, itu silakan untuk dilanjutkan. Tapi dalam konteks bahwa Mas Gibran. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Najwa Shihab ya membongkar setiap bobrok ya, apa permasalahan strategi politik ya kepada politisi-politisi Indonesia ya. Salah satunya ada Fahri Hamzah, kemudian ada Bang Adian Napitupulu, teman-teman. Najwa Shihab ini memang kerap memberikan pertanyaan tajam kepada narasumbernya ya. Dan kali ini narasumbernya itu orang-orang yang berkelas juga. Bagaimana Najwa Shihab ini, teman-teman, sangat luar biasa sekali menjadi wartawan, reporter yang membuat para narasumbernya itu pasti ketar-ketir ketika diundang Najwa Shihab. Bagaimana menurut kalian?